Selamat sore saudara semua. Di sore yang cerah ini kita kembali akan sharing bersama tentang kehidupan kita sehari-hari. Materi kali ini saya ingin menyampaikan tentang kesembuhan yang sempurna, kesembuhan ilahi, kesembuhan yang jarang sekali orang pahami. Jadi manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, bagaimana bahwa semuanya itu sebenarnya bisa mendatangkan sakit, ya, bisa menjadi sakit. Tubuh kita sakit, bisa. Jiwa kita juga bisa sakit dan roh kita bisa sakit. Dan ketika roh kita sakit, roh kita mati, tidak bisa berfungsi. Ketika jiwa sakit, jiwa kita sakit, ya, juga itu tidak berfungsi. Demikian juga dengan tubuh kita ketika sakit tidak berfungsi, gitu kan. Nah, tidak berfungsi dengan normal. Jadi ada sakit penyakit yang disebutnya abnormal jadinya, karena sesuatu yang abnormal itulah yang sakit, gitu kan. Disebut sakit. Jadi kalau tangan tidak normal berarti dia sakit, gitu kan. Orang jiwanya psikisnya tidak normal berarti dia sakit. Demikian juga rohnya, ketika dia tidak bisa berfungsi dengan baik maka dia sakit. Karena itu sore hari ini kita akan membahas tentang kesembuhan yang sempurna, kesembuhan tubuh, kesembuhan jiwa kita, dan kesembuhan roh. Nah, saya akan cerita sedikit supaya saudara-saudara pemirsa bisa memahami kesembuhan itu sempurna, gitu kan. Yang pertama saya ingin menceritakan tentang seorang wanita yang kedapatan selingkuh, ya, dengan lelaki lain padahal dia sudah punya suami, lalu hendak dirajam oleh, ya, mau ditelanjangi lah, mau diseret lah, gitu kan, ibaratnya oleh warga. Lalu suaminya datang dan menghalangi semuanya itu, ya. Dia berkata, ini istri saya, gitu kan. Walaupun dia selingkuh, walaupun dia berzina, tetapi dia istri saya berhak atas hidup dia, gitu kan. Nah, lalu si istri ini diselamatkan lah sama sang suami, ya kan, karena suaminya tidak rela istrinya itu digebukin, ditelanjangi di depan umum, gitu kan, diseret-seret, gitu kan. Itu kan biasalah warga. Nah, warga masyarakat yang mengatasnamakan agama, kenapa mereka harus menyeret, menelanjangi, mempermalukan wanita itu? Karena dasarnya agama, katanya. Orang berzina itu harus dirajam, orang berzina itu harus dinyahkan, kan. Tidak boleh tinggal di kampung itu kan dasarnya, kebanyakan itu dasarnya agama. Nah, lalu terjadilah pergunjingan tentang suami itu. Jadi wanita itu tidak lagi dipergunjingkan, justru masyarakat menggunjingkan suaminya. Mereka bilang, dasar laki-laki goblok, laki-laki tolol, gitu kan. Udah tahu punya istri selingkuh, kok masa ditolongin, gitu kan. Udah tahu istrinya nggak bener, kok malah dibela-belain, gitu kan. Nah, itu cerita yang cerita asli lah, gitu. Itu banyak lah di kehidupan masyarakat, gitu. Yang kedua adalah saya pernah ketemu dengan wanita, ya. Saya lupa kapan, ya. Jadi wanita ini punya suami, tapi suaminya itu jahat sama dia, bukan cuma sama dia, tapi sama orang lain, sama anak-anaknya juga jahat. Tetapi wanita ini tetap setia sama suaminya, tetap tunduk, tetap patuh, karena dia mencintai suaminya. Walaupun ya itu tadi, akhirnya saudara-saudara dari wanita ini bilang, kamu itu goblok, sudah ceraikan saja, kamu dianiaya, kamu tolol, ya kan. Memang nggak ada lagi laki-laki yang lebih baik daripada dia. Anakmu disiksa, kamu bodoh, gitu. Nah, dua orang bodoh ini yang menurut gambaran manusia berdasarkan persepsi agama yang saat ini ada, sebenarnya ini abnormal. Kenapa? Ya, saudara nanti bisa nonton sesi 2 tentang Allah mencintai pendosa. Jadi ketika orang itu bilang dasar laki-laki goblok, dasar perempuan bodoh, itu sama dengan menujunya itu ke Allah sebenarnya. Karena mereka pikir orang jahat itu pasti diajab,
Jadi kalau Allah tidak mengajab, Allah itu ikutan goblok. Allah itu ikutan bodoh. Jadi sebenarnya gitu. Jadi sifat karakter manusia, suami yang mau membela istrinya yang berdosa ini adalah sebenarnya karakter ilahi, karena dia menunjukkan kasih sayang. Demikian juga istri yang suaminya jahat itu kan, yang menganiaya dia gitu kan, yang mengenai hidupnya, tetap mencintai dan mengasihi suaminya karena dia punya sifat ilahi, yaitu Rahman dan Rahim, dan punya sifat pengampunan, ya kan? Kalau tanya, ya, kalau orang Kristen tahu ya, saudara, kalau orang Kristen berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? 70 kali 7 kali dalam satu hari, berarti 490 kali orang Kristen itu harus mengampuni saudaranya yang bersalah gitu kan. Jadi itu logis gitu kan, itu perintah Allah. Kalau kamu mau diampuni kan gitu. Jadi ketika orang mengampuni orang lain, maka dosanya juga diampuni. Tetapi orang yang merasa dosanya diampuni oleh Allah tapi dia tidak mengampuni orang lain, ya maka dosanya akan tetap. Karena Allah itu adil dan setia, dia nggak mungkin bohong. Jadi itulah yang namanya keadilan Allah. Nah, lalu kenapa ada wanita yang seperti itu, ada suami yang seperti itu, yang seolah-olah membela, sebenarnya tidak membela. Yang mereka lakukan adalah membela orang yang mereka cintai di hadapan Allah, supaya dengan waktu yang ada, dengan kesempatan yang ada, mereka itu diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi yang menjadi salah persepsi manusia adalah manusia bertobat dulu baru minta ampun. Nah, justru itu salah. Pengampunan dulu diberikan baru orang bertobat. Jadi kasih, cinta, Rahman Rahim, pengampunan itu akan membuat orang bertobat dengan sendirinya. Ya, saya banyak sih cerita-cerita yang seperti itu. Orang tua yang tetap mengasihi anaknya, menyayangi anaknya, ya kan? Sehingga anaknya itu yang jahat itu akan bertobat karena dia tidak tahan dengan cinta gitu loh, tidak tahan dengan kasih, tidak tahan dengan pengampunan. Nah, sehingga dia akhirnya berpikir, akhirnya dia menemukan jalan dan bertobat. Jadi pengampunan dulu yang ada. Nah, ketika tanpa pengampunan, maka jadilah yang namanya sakit. Jadi jadi apa sih penyebabnya sakit? Yang pertama ya, penyebab sakit itu udah pasti dosa. Ketika manusia berdosa, rohnya sakit, mati. Dia tidak bisa komunikasi dengan Allah. Ya, kita bisa cek diri kita sendiri. Kita nggak usah ngomongin orang lain. Coba cek roh kita, berfungsi nggak kita? Bisa nggak berkomunikasi dengan Allah? Ya kan? Yang memisahkan manusia dengan Allah kan cuma dosa, cuma kesalahan yang dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian. Ya, ketika saudara lalai, kita lalai gitu kan? Jalan tidak lihat-lihat, tersandung batu, akhirnya kaki kita terantuk batu, jatuh, kan sakit. Jadi selain dosa, ya ini dosa nih, udah bicara tentang hukum ya pada Allah. Tetapi kesalahan itu, kelalaian-kelalaian itu kan belum tentu dosa juga, kan bisa jadi nggak sengaja kan. Ya. Tetapi itu membuat sakit. Nah, dosa dan kesalahan-kesalahan itu, ya kan, itu membuat sakit, baik tubuh kita, jiwa kita maupun rohani kita. Nah, kita akan bahas semuanya. Lalu bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit itu? Gini, roh manusia adalah yang paling kuat di antara semuanya, di antara tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu paling kuat. Jadi kalau rohnya sembuh, rohnya pulih, maka jiwanya akan pulih. Tubuhnya juga akan pulih. Akan ada kuasa yang namanya supranatural. Jadi kalau bicara rohani, tolong ya, jangan bicara agama, ini bicara rohani. Ada kekuatan supranatural. Agama yang saya temui di mana-mana hari ini, banyak segitu agama di dunia ini, tetapi tidak punya kekuatan supranatural. Padahal agama itu disebutnya rohani, gitu kan? Ilmu rohani, rohani itu rohnya ya berarti yang dibina, ya kan? Nah, baru ilmu jiwa, ya kan? Psikolog, psikiater gitu, atau orang belajar sosiologi kan, psikologi itu kan memahami ilmu jiwa, kesembuhan jiwa, pemulihan jiwa segala macam. Dan yang terakhir baru tubuh sakit secara fisik. Nah, semuanya itu kalau ketika sakit itu bisa disembuhkan. Nah, syarat kesembuhan yang jelas pertama adalah pengampunan. Ya, jadi suami yang tadi belain istrinya itu akan bertobat
istrinya akan pulih kalau ada pengampunan dari suaminya dan ada pengampunan dari Allah. Demikian juga tadi istri yang saya ceritakan punya suami yang jahat. Ketika ada pengampunan, maka semuanya bisa disembuhkan. Jadi orang marah, orang jahat itu kan punya sakitnya dua. Kalau tidak penyakit psikologinya, jiwanya dia, dan penyakit rohani. Ketika rohnya mati, dia inginnya berbuat jahat. Ingat ya, orang yang berbuat jahat karena rohnya tidak kuat. Rohnya mati. Rohnya tidak berfungsi. Sehingga keinginan dia untuk melakukan tadi hal-hal yang sifatnya asusila gitu. Hal-hal yang sifatnya jahat. Nah, kenapa itu bisa terjadi manusia berbuat jahat? Karena jiwanya itu sakit. Ya, ingat ya, saya cuma mau nyampaikan. Kenapa orang berbuat jahat? Karena jiwanya sakit. Kenapa jiwanya sakit? Karena rohnya yang sakit. Sehingga roh itu tidak berkuasa atas jiwa dia. Sehingga orang lain melakukan dosa. Jadi saya banyak membaca tentang nabi-nabi zaman dahulu sebelum Islam. Kenapa mereka bisa sehat, bisa segar, bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami mujizat? Karena rohnya itu dipulihkan dengan Allah. Ketika rohnya dipulihkan, jiwanya juga sehat. Dan ketika jiwanya sehat, tubuh mereka juga sehat. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, saya ingin memberikan contoh yang real aja ya. Saya ketemu dengan orang sakit penyakitan terus kan. Tapi nggak sembuh-sembuh, berobat kemana, darahnya selalu tinggi, terus kayak apa ya? Ya dokter bingung lah. Lalu akhirnya ditangani secara psikologis. Kenapa? Ternyata dia itu mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Banyak yang menyakiti hatinya dia dan dia ingin menyakiti orang lain juga. Jadi pendendam di dalam hatinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Karena itu tadi, rohnya juga sakit. Maka jiwanya sakit. Nah, bagaimana akhirnya si orang ini bisa sembuh? Ya dipulihkan jiwanya. Kamu tuh nggak sakit sebenarnya. Yang membuat tubuhmu sakit adalah karena kamu merasa sakit. Hatimu yang sakit. Jiwamu, pikiranmu yang sakit. Sehingga itu membuat tubuhmu sakit. Itu kenapa secara medis orang nggak boleh stres. Ketika orang stres, itu kan pikiran, jiwa kan? Jiwa manusia stres, jiwanya itu akan membuat hormon-hormon di dalam tubuh manusia itu abnormal fungsinya dan itu menimbulkan sakit. Penyakit kanker, penyakit liver, ya kan, penyakit darah tinggi gitu kan. Itu akhirnya bisa masuk gitu kan, bisa terjadi gitu kan. Bahkan orang bisa cacat, stroke dan segala macam itu mulai dari jiwa yang sakit, jiwa yang stres gitu loh. Kenapa jiwa itu bisa sakit? Karena hubungannya dengan Allah itu tidak dipulihkan. Allah tidak mengampuni atau dia tidak merasa perlu diampuni gitu. Jadi bagaimana kita bisa sembuh secara jasmani, kita sembuh secara psikis, psikologi, jiwa kita dan semuanya bisa dipulihkan. Yaitu kita harus datang kepada Allah. Ya kan? Roh kita dipulihkan dulu, barulah terjadi kuasa mujizat yang luar biasa pada seseorang gitu kan. Tubuhnya bisa sembuh dan bisa pulih, jiwanya bisa sembuh dan bisa pulih. Saya pernah cerita mungkin ada satu sesi kan, itu menceritakan bagaimana teman-teman rekan-rekan saya itu melayani gitu kan orang-orang yang tanda kutip ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang tubuhnya sakit segala macam. Tapi ketika dipulihkan, diajar untuk dekat lagi kepada Allah, lambat-lambat gitu loh. Lambat. Akhirnya sembuh gitu kan. Tetapi itu perlu proses. Tapi rohnya dulu dipulihkan, jiwanya diobati. Nah, maka tubuhnya dia juga akan sehat dan itu luar biasa. Dan itu kan supranatural. Nah, coba kalau kita ke psikiater, kita ke dokter jiwa, itu kan dikasih obat penenang, dikasih bimbingan segala macam. Ini tetap dibimbing. Manusianya dibimbing untuk, jiwanya dibimbing untuk mengenal Allah gitu kan. Dan ketika rohnya dipulihkan, jiwanya menjadi sembuh dan jiwanya menjadi sembuh, fisiknya juga normal kembali karena hormon-hormon di dalam tubuhnya bisa normal karena tidak tertekan oleh jiwanya. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Ya, mengampuni dan pengampunan dari Allah. Jadi orang yang saya cerita pengalaman pribadi, ada orang yang sangat nggak suka, benci sama orang lain, ya kan, bahkan
mulai menjadi psikopat karena ingin membunuh orang. Jadi semua orang itu seolah-olah menjadi musuh dia. Itu kan terjadi karena jiwa dia yang tertekan, jiwa dia yang sakit. Nah, akhirnya tubuhnya dia pun mengalami sakit. Banyak sakit penyakit karena ketika orang marah, ya kan? Itu imun tubuhnya berkurang. Ketika dia dendam, imun tubuhnya berkurang. Ketika dia sedih, imun tubuhnya berkurang. Jadi apa yang saya sampaikan ini holistik. Saya bukan dokter, saya bukan psikiater, dan saya juga bukan rohaniawan. Tapi saya membicarakan semua itu supaya kita bisa pahami bahwa itu adalah satu kesatuan. Manusia itu 3 di dalam 1 gitu. 3 itu adalah tubuh, adalah jiwa, dan roh. Itu di dalam 1 gitu loh. Ya, menjadi 1, dan semuanya itu saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling menguatkan, dan saling melemahkan gitu kan. Dan itu yang harus kita pahami. Ya makanya saya sih menolak kalau channel ini disebut channel rohani gitu, channel agamawi, atau channel psikologi, atau channel bisnis ya, channel biologis gitu kan, hubungan jasmani manusia. Karena saya membicarakan semuanya di channel ini supaya kita itu menjadi manusia yang sempurna, tubuhnya dibangun, jiwanya dibangun, rohaninya juga dibangun. Ya mungkin beberapa sesi itu mengenai agama gitu kan. Jadi unik, jadi kayaknya channelnya campur-campur. Enggak. Ini bicara tentang manusia seutuhnya, dan itu harus kita pahami karena kita kan manusia. Kenapa kita harus mempelajari ayam, mempelajari virus gitu kan, mempelajari tumbuhan gitu kan, mempelajari bintang, bulan ya kan, astronomi lah gitu kan, astrologi gitu kan. Kenapa kita harus mempelajari semuanya itu, tetapi kita tidak pernah mempelajari diri kita sendiri? Kita kan harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus mengenal tubuh kita seperti apa, kita harus mengenal jiwa kita seperti apa, dan kita harus mengenal roh kita seperti apa, sehingga hidup kita menjadi bahagia karena kita mengerti siapa kita gitu loh. Yang menjadi unik dan salah paham kan kita yang dipelajari, wah bagaimana bisnis yang bagus ya kan, bagaimana agama yang baik gitu kan, bagaimana menjadi orang yang sukses, cantik, ganteng gitu kan. Itu yang dipelajari, tetapi tidak pernah kita mempelajari diri kita sendiri. Sebelum kita mempelajari makhluk yang lain, ada baiknya kita mempelajari kita sendiri, yaitu manusia, supaya jelas hidup kita akan seperti apa ya kan. Jadi kita kembali tentang kesembuhan. Nah, ketika roh kita pulih, hubungan kita dengan Allah pulih, maka kesembuhan jiwa kita akan pulih, dan sakit penyakit fisik kita juga akan pulih. Itu yang saya mau katakan sore hari ini ya kan. Demikian juga kalau saudara sering sakit kepala, sering pusing, bisa jadi jiwa saudara sedang tertekan. Jiwa saudara itu sebenarnya sakit ya kan. Makanya harus dipulihkan jiwanya dulu, cara berpikirnya dulu, baru orang itu bisa menjadi sembuh. Kalau saudara ke dokter, dokter itu selalu bilangnya enteng, minum ini ya 3 kali sehari ya, nanti cepat sembuh ya, minum ini pasti sembuh. Padahal itu adalah dia ngasih semangat, dia nggak jamin nggak bisa sembuh gitu kan, nggak bisa. Karena semua obat, kalau saudara jadi apoteker atau saudara jadi farmasi bagian itu, tahu obat itu hanya membantu ya, dikasihnya vitamin padahal kan. Ketika orang COVID dikasih vitamin seger sembuh gitu kan, padahal kan itu cuma cuma membantu. Vitamin itu membantu supaya saudara rileks, supaya saudara tidak stres. Dan ketika kita tidak stres, kita rileks, kita yakin, punya keyakinan di jiwa kita akan sembuh, maka itu akan sembuh ya. Jadi paham saudara ya semuanya, bahwa kesembuhan itu bukan cuma bersifat natural, tetapi juga supranatural. Jadi mari kita sehatkan jiwa kita sehatkan roh kita, supaya kita nanti tubuh kita juga menjadi sehat, fisik kita menjadi kuat gitu kan. Dan itu yang harus kita pahami betul-betul, yang kita pelajari. Ini hanya intro, ini hanya pengantar. Nanti saudara pelajari lagi ya, saudara
bisa pahami lebih lagi banyak keilmuannya tentang semua yang saya sampaikan ini. Tetapi ya intinya cuma satu, kesembuhan itu terjadi kalau kita mengampuni dan kalau dosa kita diampuni. Karena secara rohani kita bersih, ya kan, karena diampuni kan bersih. Terus secara jiwa kita, ketika kita mengampuni orang itu pun jadi bersih, maka tubuh kita pun akan bersih, ya kan. Ya tadi tidak banyak oksidasi di dalam tubuh kita gitu kan, karena imun kita bekerja. Setiap penyakit yang masuk langsung imun tubuh kita bekerja karena jiwa kita bersih dan rohani kita bersih. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini, ya kan. Dalam aplikasinya mungkin nanti di sesi berikutnya, sesi lain, kita bicara bahwa bagaimana benar nggak sih bahwa kesembuhan itu sifatnya bisa supranatural. Ya seperti yang saya alami, seperti yang keluarga saya alami, itu banyak kesembuhan yang sifatnya supranatural. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini sore hari ini, ya kan, dengan cahaya yang gemerlap. Ya, semoga kita tetap semangat, semoga hidup kita di dalam kebenaran, semoga hidup kita di dalam kebaikan. Jangan lupa untuk ngopi, ya, karena ini adalah obrolan warung kopi, ya. Secangkir kopi pahit semoga bisa menyegarkan jiwa kita, bisa menyegarkan tubuh kita. Terima kasih.